Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an fal yustajibu li wal yu'minu bila allahum yarsudun fal yastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsudun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JAK TV yang setia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Senang sekali dapat berjumpa kembali kita dalam program Medika Natura Terapi Kalbu bersama saya Marsha. Dan juga tadi kita sudah mendengar pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mbak Andi Ros, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186 ya, iya, yang menceritakan tentang permohonan. Permohonannya itu Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bermohon kepada Allah. Iya. Karena Allah itu sangat dekat kepada kita. Betul sekali, Mbak dan Ros. memenuhi permohonan hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Iya, dan tentu saja pembacaan ayat suci Al-Quran tadi berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu Sembuh Berkat Permohonan. Dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna juga di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya Bapak? Dan juga sudah ada di studio kita, yaitu mantan pasien dari Ustadz Sony, Ibu Lilis ya. Iya. Gimana kabarnya? Nanti kita akan sharing ya Ibu ya. Alhamdulillah. Sehat walafiat ya. Baik, namun sebelum kita membahas lebih jauh nih mengenai pembahasan kita hari ini, yaitu sembuh berkat doa dan permohonan, kita akan melihat informasi mengenai terapi kalbu. Berikut cuplikannya. Saya dulu terkena beberapa macam penyakit, yaitu penyakit tumor, penyakit jantung, diabetes, dan vertigo. Salah satu anak saya menganjurkan saya untuk berobat alternatif. Ternyata kami dapat di salah satu majalah ada pengobatan alternatif, yaitu terapi kolbu Bapak Sony Sutrisna. Ternyata alhamdulillah saya 5 kali terapi, beban di dada itu hilang benar-benar. Jadi benar-benar saya rasa bersyukur sekali saya mendapatkan terapi ini. Cuma 5 kali bisa hilang total. Saya mengalami penyakit kelenjar getah bening. Gejala-gejala awalnya saya mengalami demam, badan saya lemas dan pegal-pegal. Setelah saya berobat ke dokter, ternyata hasilnya kurang memuaskan. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Sony Sutrisna. Setelah saya terapi dengan beliau, badan saya
saya rasa saya merasakan sehat dan normal seperti semula. Saya sudah menderita penyakit diabetes kira-kira 15 tahun yang lalu, masih umur 25 tahun. Saya langsung terapi kolbu dengan Pak Sony. Ternyata baru sekali menjalani terapi kolbu, sudah ada hasil perkembangan yang lebih baik. Gula darah saya sudah turun. Penyakit pneuma uteri yang istilah kasarnya tumor kandungan. Dari beberapa dokter yang saya datangi, semua merekomendasikan harus operasi, nggak ada jalan lain. Akhirnya dari kekalutan saya, tiba-tiba saudara dari Jakarta telepon, katanya kalau bisa jangan dioperasi dulu, kita ke tempat terapi Pak Ustadz dulu, yang katanya metode terapinya lain daripada yang lain. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya saya ke Jakarta, ke tempat beliau. Saya diterapi oleh beliau dari beberapa kali pertemuan, sudah menunjukkan hasil yang sangat signifikan dan banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa sekali. Saudara-saudara sekalian yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak saudara-saudaraku sekalian bersama diri saya untuk lebih mengenal terapi kolbu. Apa sebenarnya terapi kolbu itu? Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isi yang demikian dahsyat. Kadang-kadang kita susah untuk membaca kehebatan alam semesta hasil ciptaan Allah. Namun pada saat kita berusaha untuk masuk di dalam pendalaman kolbu, maka akan terbuka kehebatan daripada rahasia penciptaan alam semesta itu sendiri. Saya akan lebih memfokuskan pembukaan kolbu lewat cara sholat. Ya baik, tadi adalah cuplikan mengenai informasi mengenai terapi kalbu ya Mbak Diros, betul ya. sekali. Dan tentunya alhamdulillah tadi tanggapan dari opini-opini mantan pasien Iya, sangat sudah memuaskan ya. Iya, betul Iya, sekali dan alhamdulillah. positif ya. Positif, Tentunya benar. juga ingin sekali nanti kita akan mendengar tanggapan positif juga dari Iya, Ibu dari Ibu Lilis nih Lilis, ya. mengenai pengobatan terapi kalbu dari Ustadz Sony Trisna. Dan tentunya kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kesembuhan, ya. betul sekali kesembuhan yang kita dapatkan itu Iya. dapat dengan baik ya dan lancar. Dengan lancar. Dan apabila kita merenungkan ya, sekarang lagi bulan puasa ya, Betul di mana sekali. bulan penuh hikmah. Iya. Ya, alhamdulillah, maka kita bagusnya diperbanyak doanya ya, Betul ibadahnya. sekali. Iya. Terus gitu sholat malam, Iya. bersedekah ya. Iya, betul sekali. Kurangin ke mall, ke karaokean. Iya, ya, betul sekali. menghabiskan waktu, jangan sia-siakan lagi. Betul ya. sekali Mbak Diros. Dan baiklah, setelah itu kita mungkin akan langsung saja Iya, bertanya langsung dengan tanya Pak Ustadz Pak Sony Ustadz mengenai permohonan Permohonan ini. dengan Pak Sony, bagaimana cara permohonan kita itu dapat segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, terima kasih Mbak Masya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah mengingatkan di dalam kitab suci Al-Quran bahwa sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam ini dari golongan jin dan manusia. Ya. Mereka memiliki hati tapi tidak pernah mereka gunakan untuk memahami. Kalau kita mengajukan sebuah permohonan kepada Allah, sebaiknya apa yang kita ucapkan kita mengerti. Apa yang kita ucapkan itu artinya kita mengerti sehingga bisa connect ke dalam kalbu kita, ke dalam hati kita. Iya. Sebab ungkapan perasaan dari dalam itulah yang biasanya sering sekali diijabah oleh Allah. Iya, betul sekali. Nah, berkaitan dengan ungkapan dari dalam tadi, mumpung sekarang di dalam bulan suci Ramadan, di mana kita semua sedang intensitas sholatnya sangat tinggi. Sholat adalah merupakan salah satu juga daripada satu gerakan, satu kegiatan untuk mengajukan permohonan Iya, betul atau sekali. doa kepada Allah. Terutama pada saat kita duduk di antara dua sujud. Karena itu saya mengingatkan diri saya dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah agar sebaiknya kita mengerti apa yang kita ucapkan di dalam sholat kita. Baik. Agar supaya ucapan yang kita ucapkan di dalam sholat itu connect kepada hati. Iya. Bukankah sholat diturunkan ke muka bumi ini tujuannya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar? Betul.
berbicara tentang keji dan mungkar, semua berawal dari hati. Artinya, sholat diturunkan tujuannya untuk langsung menuju ke sasaran hati. Nah, agar supaya sholat dapat menuju ke sasaran hati, maka pikiran harus ngerti. Sehingga sholat itu langsung mengena ke dalam hati. Iya. Sebagai contoh saja, misalkan kalau misalkan saya hari ini berbicara kepada para pemirsa dengan bahasa yang para pemirsa tidak memahami, mungkin tidak akan sakit hatinya. Tapi kalau saya berbicara dengan kata-kata yang pemirsa ngerti, Mohon maaf sebentar Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, kita potong sebentar ya Pak Ustadz ya. Pastinya pembahasan ini sangat menarik sekali bagi pemirsa yang ada di rumah. Namun sebelumnya jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Medika Natura, terapi kalbu. Tidak pernah cerita bahwa kok seperti ini payudara saya gitu. Perceraiannya juga bisa dibilang agak kurang baik-baik. Irma masih ngingat-ngingat. Aku nggak mau ingat. Oke. Sakit. Bersikap optimis, saya bilang ini pasti bukan cancer gitu. Jadi Anggi yang teleponin sama mama nangis. Anggi pun sebenarnya ingin nangis ya Mbak ya. Tapi aku yakin lambat tahun kok. Itu feeling ya, feeling seorang perempuan. Halo pemirsa Jak TV, kembali lagi di Jak Tolim, Jak TV Tombol 5, saya Rama Sugianto dan ada di daerah Cinere ya. Permisi, Assalamualaikum. Jak TV Tombol 5, kita pengen kasih hadiah. Tapi kita pengen ngecek di rumah ibu apakah sudah masang Jak TV di Tombol 5, boleh? Oh boleh, silakan. Ibu Siska dan keluarga, maaf kita mengganggu. Kita hanya pengen ngecek apakah Jak TV sudah dipasang di channel 5. Ya. Oke, kita langsung cek aja. 3, 2, 1. Oke, ternyata benar, Jak TV di tombol nomor 5. Kita akan langsung kasih hadiahnya, terutama untuk ibu karena sudah memasang Jak TV di tombol 5 ya. Oke, ternyata 1 buah televisi, 2 buah. Dan untuk pemirsa Jak TV yang lain yang ingin mendapatkan banyak hadiah menarik, caranya gampang. Pasang aja TV Anda dengan tombol nomor 5 dan siap-siap tim hunting Jak TV tombol 5 akan gerbek rumah Anda dan memberikan banyak hadiah menarik. Tonton terus Jak TV tombol 5. Di sini kalian akan lihat nih pemusik indie yang keren banget. Pengen band ini berhasil untuk didengari oleh orang banyak pastinya. Kenapa kita main musik ya? Karena musik itu panggilan jiwa kita. Jak ini, the best of indie music. I'll see you soon. Ya pemirsa, kembali lagi dalam program Medika Natura Terapi Kalbu dan masih bersama Ustadz Soni Sutrisna di sini dan juga Mbak Andi Ros dan Ibu Lilis ya. Baik, melanjutkan pembahasan kita mengenai sembuh berkat permohonan Pak Ustadz. Tadi kan Allah sempat terpotong ya. Iya, harus menusuk ke hati setiap manusia ya Pak Ustadz. Bisa dilanjutkan lagi nih. Keyakinan dan perbuatan baik. Betul. Iya, kembali lagi bahwa kalau kita saya bicara dengan para pemirsa dengan bahasa yang para pemirsa tidak memahami atau mengerti, pasti hatinya tidak akan sakit. Tapi kalau saya berbicara dengan satu kata saja yang pemirsa ngerti artinya dan kata-kata itu sangat tidak enak didengar, pasti hatinya sakit. Artinya apa? Kalau pikiran kita ngerti, pasti connect ke dalam hati. Nah demikian juga dengan sholat. Kalau kita sholat, kita tidak ngerti artinya, tidak akan connect ke dalam hati. Iya, betul. Tapi kalau kita ngerti artinya, pasti